Selamat sore, Pak. Ya, mohon maaf Bapak terlambat tadi berobat pijat urat saraf. Jadi saya perkirakan di jam 3 lah selesai. Iya. Sudah kelihatan materinya nih, dasar-dasar kristalografi logam dan paduannya. Sudah, Pak. Sudah, ya. Nah, di dalam mempelajari kristalografi tentunya orang teknik industri tidak akan sedalam orang metalurgi dan orang teknik mesin. Ya, kalau teknik mesin itu sampai ada praktikumnya untuk menghitung jumlah-jumlah kristal persatuan luas tertentu sepanjang spesimen yang diuji. Tapi kalau di teknik industri cukup sekilas saja tahu bahwa logam itu terdiri dari struktur-struktur apa saja dan karakteristiknya mempengaruhi apa gitu ya. Nah, poin-poin penting di sini adalah pengertian tentang kristalografi adalah ilmu yang merupakan cabang mineralogi mempelajari struktur material dalam tingkat atomik. Jadi tingkat kecil-kecil atom ya. Penentuan, klasifikasi, dan penafsiran struktur geometri zat padat, khususnya dalam bentuk kristal. Sedangkan pengertian kristal adalah zat padat dengan struktur mikroskopiknya ditandai secara khusus oleh pengulangan 3 dimensi secara periodik dari motif yang tersusun dari atom. Khusus di logam itu ada 3 jenis susunan kristal ya nanti. Seperti kuliah pertama dulu ada BCC, FCC, dan lain-lain. Kajian keteraturan dan ketidakteraturan atom dalam struktur zat padat merupakan cakupan inti dari kristalografi. Keperiodikan struktur atomik mempengaruhi sifat-sifat makroskopik kristal, misalkan sifat-sifatnya tentang kecepatan tumbuh kristal pada saat dia proses pembuatan atau pendinginan, konduktif, elektrik, termik, indeks refraksi, elastisitas, dan piezoelektrik. Nah, kristalografi juga merupakan ilmu yang relatif baru untuk di bidang logam. Ya. Penemuan difraksinya melalui sinar X tahun 1912 pada penentuan struktur kristal. Kristalografi juga memiliki peran interdisipliner antara ilmu fisika, kimia, biologi molekuler, sains material, dan mineralogi. Jadi ada beberapa ilmu yang terkait di dalam mempelajari kristalografi ya, 1, 2, 3, 4, 5 ilmu. Ya. Tema-tema berkaitan kristalografi yaitu penentuan struktur mikroskopik pada tingkat atomik dari material organik. Nah, ini tentunya dengan mikroskop dengan pembesaran minimal 10.000 kali, ada yang berwarna, ada yang hitam putih. Namun harganya mahal sekali ya. Yang 10.000 kali untuk hitam putih aja hampir sekitar 75 juta sampai 100 juta. Kalau yang berwarna 250 juta. Dan harus nginden, tidak tersedia langsung gitu ya. Kemudian organik dan makromolekuler, yaitu jarak antar atom, sudut ikatan, dan stereokimia. Nah, ini disajikan dalam 3 dimensi, sumbu X, Y, Z, identifikasi material murni ataupun campurannya, itu misalkan batuan dan mineral, kontrol kualitas, analisis pada hasil korosi, dan sebagainya. Analisa tekstur pada batuan dan paduan logam, kontrol orientasi kristal. Nah, ini yang tema-tema berkaitan dengan kristalografi. Kemudian orang banyak mendefinisikan masalah kristal itu kurang lebih ada 5. Ya. Yang inti, ini saya ambil yang di atas sendiri, bahwa kristal adalah suatu zat padat mempunyai susunan atom-atom atau molekul yang teratur. Nah, ini secara makro lah ya. Kalau mau dilengkapi ya seperti yang di bawahnya ini.
material padat yang atom-atomnya tersusun dalam susunan yang berulang 3 dimensi secara periodik pada dimensi yang besar. Artinya gini, kalau Anda punya spesimen mau diteliti 1 meter dan disparasi titik pengamatannya tiap 1 cm, 1 cm, 1 cm gitu ya. Nah, itu diteliti struktur atomnya berjenjang sampai sepanjang 1 meter. Ya, dalam periodik yang panjang itu maksudnya. Kemudian susunan sel adalah susunan terkecil dari kristal. Parameter kisi struktur kristal yaitu panjang ABC, dia membentuk kubus ya, dengan sudut tertentu antara sudut X dan Y, X dan Z dengan X. Alfa, beta, gamma. Sistem kristal. Banyak kemungkinan struktur kristal dikelompokkan menurut konfigurasi atau susunan atom dalam sel satuan. Nah, berdasarkan geometri sel satuan tanpa memperhatikan posisi atom di dalamnya. Nah, caranya itu letakkan pusat koordinat X, Y, Z pada satu titik sudut sel satuan. Nah, di sini ada 6 parameter yaitu panjang rusuk, sumbu, A, B, dan C. Lihat ini kecil banget tapi kelihatan lah A, B, C. Sudut antar sumbu yaitu alfa, beta, gamma. Ini merupakan parameter kisi dari kristal. Ada 7 kemungkinan kombinasi ke-6 parameter masing-masing merupakan sistem kristal. Yaitu yang pertama membentuk kubik. Axial relationship-nya A sama dengan B sama dengan C. Interaxial angles-nya alfa sama dengan beta sama dengan gamma 90 derajat masing-masing. Yang kedua membentuk heksagonal. Lihat di sini ada A itu sama dengan B namun tidak sama dengan C. C itu tegak panjang, lebih panjang, kalau yang bawah itu sama semua. Ya, segi 6. 1, 2, ya 6. Terus berikutnya tetragonal. Seperti ini, A sama dengan B namun tidak sama dengan C. C yang tegak. Sudut alfa, beta, gamma 90 derajat. Kemudian yang berikutnya ada rombohedral. Bentuknya kubus tapi yang doyong. ABC-nya sama semua. Sudut alfa sama dengan sudut beta, tapi sudut gamma tidak sama dengan 90 derajat karena dia miring. Ya. Kurang dari 90 derajat. Terus yang berikutnya lagi, orthorhombic. Panjang ABC tidak sama, namun sudutnya sama 90 derajat semua, antara alfa, beta, dan gamma. Yang berikutnya, monoklinik. Nah, seperti ini. Ini sudutnya yang sama hanya alfa dan gamma, sama dengan 90 derajat, sedangkan yang beta itu tidak sama 90 derajat, bisa lebih besar. Ya. Sedangkan sisinya A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Yang terakhir, triklinik, seperti ini, jadi sisi A, B, C tidak sama, dan sudut alfa, beta, gamma juga tidak sama. Ini ada 7 kemungkinan ya untuk sistem kristalisasi. Berikutnya tentang atom. Pada material padat, atom-atom saling terikat. Ikatan inilah yang memberikan kekuatan dan menentukan sifat-sifat dari material tersebut. Jadi seperti apa ya? Tahu tetel ya, tetel ketan itu kalau ditumbuk kan menjadi seperti jelly, tapi jelly yang kenyal gitu ya. Nah, bayangkan seperti itu. Jadi dia kalau ada dikasih benda di sekitarnya akan menyatu, ya.
menyatu. Nah, bendanya entah itu kerikil, entah setip, entah apa gitu ya. Nah, itu akan membentuk suatu ikatan. Sebagai contoh, ikatan yang kuat akan mengakibatkan titik cair yang tinggi, modulus elastisitas yang tinggi, dan koefisien Moe rendah. Pada ilmu material, atom dianggap sebagai satuan dari struktur intern. Maksudnya, atom-atom terdiri dari inti elektron yang berputar mengelilingi inti yang berkaitan dengan karakteristik magnetik dan kuantifikasi dari level energi. Sini nggak saya gambarkan. Ya seperti ini, ya, yang di sebelah kanan. Nah, ini di SMA sudah dapat ya tentang inti terdiri dari proton dan neutron. Massa proton lebih besar dari massa elektron. Proton bermuatan positif, elektron negatif, dan neutron bermuatan netral. Nah, suatu atom pada hakikatnya adalah netral. Massa atom didasarkan pada massa protonnya. Sifat atom erat kaitannya dengan jumlah elektron yang terdapat pada kulit terluar. Atas dasar hal ini, atau kulit terluar, maka disusunlah daftar periodik yang dibuat oleh Mendeleev. Nah, ini saya pikir Anda juga sudah nggak asing, di SMA dapat. Ya. Sebentar. Iya, sampai sambung, langsung. Iya, ya bisa sorry. Apa? Tidak apa, tidak apa. Oh gitu ya, iya. Oh iya. Iya. Aduh, di Depok aku ini tuh di kampus yang ada beberapa hal yang kemudian iya apa komitmen ini loh. Iya. Oh iya iya. Iya. Jadi tak tahu sih apa awan kok begini ya. Isu lah termasuk awan ya. Hari subuh. Iya iya. Awan kok begini ya. Iya. 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 Iya ini semakin sulit banget ya. Iya iya sampai itu. Nah, ini yang sebelah kanan kuning, ini merupakan non-metal dan dia gas mulia. Helium, argon. Nah, ini di dalam proses manufaktur nanti digunakan untuk pengelasan bisa, kemudian untuk pembentukan dengan peledakan juga bisa. Nanti akan ketemu di sistem manufaktur, proses manufaktur. Kemudian yang ungu ini semi metal. Yang biru semuanya metal, biru muda. Ya. Ini bisa Anda buka lagi. Oh ini yang sistem atom ya. Jadi struktur atom seperti ini. Nukleus terdiri dari nukleus ditambah elektron.
Nukleus itu terdiri dari proton dan neutron. Nah, tempo hari tahun 19 berapa itu ya, 82 mungkin dosen fisika di teknik itu bisa mengembangkan atom menjadi bom atom dan bom hidrogen ya. Sempat dipanggil presiden. Saya sebetulnya dukung, saya senang pembuatan peralatan perang militer ya, termasuk perang malam apa itu. Namun ternyata namanya Pak Kapil itu harusnya sudah profesor. Dia ditantang presiden mau dibiayai, nggak mau. Karena beliaunya imannya tinggi ya. Alasannya apa? Kalau bom ini sampai digunakan dan membunuh manusia yang tidak berdosa, yang nanggung dosanya manusia yang terbunuh oleh bom itu dia katanya. Dia nggak mau beban di akhirat berat gitu ya, karena dosa-dosa orang yang tidak bersalah gitu. Akhirnya sudah dirayu macam-macam nggak mau. Sebetulnya sayang sekali. Harusnya kita udah bisa membuat bom atom lah ya, sama bom hidrogen. Kalau bom hidrogen itu kalau dibomkan, misalkan pada suatu kota, itu tidak rusak, bangunan-bangunan tidak rusak. Hanya dia menghanguskan paru-paru, pernafasan. Ya. Binatang-binatang ya mati semua, tapi bangunan nggak ada yang rusak. Prasarana-prasarana. Nah itu kelebihan bom hidrogen. Kalau bom atom kan menghancurkan semuanya. Sampai gedung-gedung hancur. Terus tank-tank pun kalau kena juga hancur semua. Kalau bom hidrogen nggak, hanya mematikan yang hidup aja. Tapi bangunan nggak. Ini juga sama. Ini sebetulnya ada penjelasan kecil-kecil, nanti dilihat di literatur aja. Yang S ini nggak kelihatan. Berikutnya tentang unit cell. Adalah bagian terkecil dari unit struktur atau building block yang dapat menjelaskan struktur kristal. Unit cell menyusun kisi ruang atau space-electric privacy lattice yang berupa garis-garis imajiner sehingga membentuk kerangka 3 dimensi. Pengulangan dari unit cell akan mewakili struktur secara keseluruhan. Nah, untuk logam, struktur kristal yang pertama adalah fish center cubic, bentuknya seperti ini. Jadi yang disebut garis-garis imajiner yang sebelah kanan ini, ya. Kalau di struktur di logamnya nggak ada, kita sendiri yang menseparasi, ya bentuknya seperti ini. Nah, untuk fish center kubik adalah atom-atomnya terletak di masing-masing sudut. Jadi ini ada sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan di pusat wajah sel kubik, di pipinya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pipi. Ya. Nah, kalau di dalam logam, diambil misalkan sepanjang tertentu, yang sebelah kiri sendiri ini, ya diambil 1 kubik dari susunan kubus ini, kemudian dianalisa tersendiri di bagian tengah ini, dan bentuknya dari strukturnya seperti ini, atom-atomnya. Nah, ini biasanya untuk logam kuprum, tembaga, aluminium, argentum, aurum, seperti ini strukturnya. Nah, ini ada sedikit perhitungan tentang panjang rusuknya. Panjang rusuk A sama dengan 2 kali R angkat 2. R-nya itu jari-jari atom. Terus jumlah atom ekuivalen 8 atom sudut, 8 atom muka. Seperti tadi saya hitungkan, sudutnya 8 dan mukanya 6. Bilangan koordinasi sama dengan jumlah atom tetangga terdekat. Ini tetangga terdekat itu yang paruannya dari ini, ya.
yang hanya seperempat ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus atomic packing factor sama dengan volume atom-atom di dalam sel satuan dibagi volume sel satuan. Dan ini kurang lebih 0,74 besarnya. Yang berikutnya body center cubic. Ini atom-atom di setiap sudut dan di tengah sel unit kubik. Jadi di sudut-sudut aja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, terus di tengah-tengah 1, ada 7. Nah, bentuknya seperti ini. Ini ada garis maya yang digunakan untuk menganalisis, kemudian pada segmen ini dikeluarkan menjadi yang tengah merah-merah ini. Jadi yang utuh cuma 1, yang lainnya itu terpotong oleh kubus ini. Nah, ini biasanya pada material SR, alfa dan MO molybdenum memiliki struktur kristal seperti ini. Ini besi alfa maksudnya ya. Ada nanti di kuliah ke-8 minggu ke-9 ada ya. Besi alfa, besi beta itu ada. Ini besi alfa. Panjang rusuk kubusnya A sama dengan 4R dibagi akar 3. Jumlah atom ekivalennya tadi ada 8. Bilangan koordinat. Enam atom membentuk sel segi 6 biasa. Jadi ini sisi-sisinya. Mengelilingi satu atom di tengah. Bidang lain terletak di tengah-tengah sel unit dengan 3 atom tambahan yang terletak di celahnya. Yang di tengah ini, ada 3 ini. Kemudian ada yang tegak, tapi hanya di bagian atas, pipi atas dan pipi bawah saja. Contohnya logam CD, Mg, Zn, dan Ti. Titanium, seng, magnesium, dan kadmium. Ini jumlah atom ekivalen, bilangan koordinasi, dan atomic packing factor. Kalau ada praktikumnya unik ya, bisa membuktikan dengan sendirinya. Ya memang ternyata bentuknya seperti ini, kalau kita lihat di mikroskop, terus di foto itu, hasilnya seperti itu. Nah ini ringkasan dari jenis-jenis logam dan struktur kisinya, serta jari-jari atom. Al, vis kubik, jari-jarinya 0,143. CD, heksagonal, jari-jarinya 0,149, dan seterusnya sampai Zn. Berikutnya, jenis padatan. Bahan kristal, atom mengatur diri sendiri dalam susunan periodik. Kristal tunggal, atom berada pada susunan berulang atau periodik di seluruh luas material. Sedangkan bahan polikristalinnya terdiri dari banyak kristal kecil-kecil. Ada 2 jenis sebetulnya ya, polikristalin sama ini belum. Sebentar, saya ambilkan satu lagi. Polikristalin. Struktur kristal.
Ya, ini ada satu. Ya, itu cukup. Dan ini jenis padatan ada yang single kristal, atau ada yang nyebut monokristal, atau kristal tunggal, dan polikristal. Untuk single kristal, jika susunan atom yang berulang secara periodik membentang sempurna tanpa cacat hingga ke seluruh bagian spesimen. Spesimennya single kristal. Orientasi kristal sama di seluruh bagian, bentuk geometri teratur dengan muka datar. Kalau yang polikristal, ini merupakan kumpulan kristal-kristal kecil atau butir-butir, atau di dalam istilah metalurgi grain. Nah, ini disebut polikristalin. Orientasi kristal berubah dari butir ke butir. Pada pertemuan dua butir terjadi keteraturan atau butir atau dengan grip batasan dari grain sendiri. Nah, yang ada disebut amorf itu yang non polikristalin. Ini contoh niru dari struktur besi cor. Ya, sayang kok nggak berwarna ya. Kalau berwarna, hasilnya seperti sebelah kiri inilah. Ya, jadi dia terdiri dari beberapa sheet, misalkan yang paling keras, ini yang biru misalkan, kemudian ada lain-lain. Nah, ini bentuknya seperti ini padatannya. Nah, sebetulnya antar atom itu ada boundary layer-nya, ya, garis maya yang membatasi kelengketan antar grain gitu loh, ya, gampangannya gitu. Nah, batas butiran ini seiring berjalannya waktu, kalau dia kena beban berulang-ulang maupun karena umur, lama-lama kan melemah, ya. Sehingga kalau melemah menimbulkan retakan di dalam logam itu.
kita nggak ngerti, dilihat dari permukaan kelihatannya nggak ada cacat, ternyata di dalam grainnya sudah melemah. Sehingga kadang-kadang suatu struktur kalau sudah di luar umur atau terlalu sering overload beban, tahu-tahu ambrol, ya, ambrol atau patah dengan sendirinya. Ini bentuk mikrostrukturnya seperti itu. Berikutnya kristalisasi, itu merupakan pembentukan kristal pada saat logam diproses dari oksidnya, bisa oksid aluminium, oksid tembaga maupun besi. Kemudian dia dicetak entah itu dalam bentuk bulat, bentuk plat, bentuk segi empat panjang, dan lain-lain. Sama seperti kalau mama Anda bikin agar-agar, ya. Jadi pada daerah-daerah tertentu akan terbentuk kristal secara acak. Biasanya yang sering terjadi itu di pinggiran, karena pinggiran bersentuhan langsung dengan cetakannya bersentuhan langsung dengan udara luar. Sehingga biasanya dari tepi menuju ke tengah, tapi ngacak, ya. Sampai fase yang kedua, terus fase yang C seperti ini, sampai terjadi yang C dan D. Ini pertumbuhan kristal-kristal. Nah, dingin atau sempurnanya bentuk kristal itu pertama tergantung logamnya, dan yang kedua tergantung dimensinya. Semakin tebal tentu akan lama, ya, akan lama. Saya pernah ngawal anak TI studi ekskursi, ya. Nah, dia tidak tahu logam itu dicetak dalam bentuk segi empat panjang. Itu yang disebut billet, kurang lebih ukurannya 8 kali 8 cm. Ya. Warnanya putih. Ya. Warnanya putih, panjang, kurang lebih 1 meteran. Nah, itu sudah dipotongi. Begitu keluar dari dapur, dia melalui roll, kemudian jatuh ke tanah. Nah, sebetulnya harusnya di situ dikasih warning, ya. Temperaturnya itu masih sekitar 1.500 derajat itu. Nah, anak TI itu tangannya sudah mau megang, katanya gemes gitu, ya. Anak 3, anak laki, langsung saya tendang, geblak semua itu. Ada yang mau nginjak pakai sepatu, ya tinggal lihat aja, dalam nggak sampai 1 detik sepatu ditaruh hilang sudah, kepalanya ditaruh juga hilang, karena temperaturnya 1.500 derajat, ya. Nah, itu kadang namanya anak pingin tahunya gede tapi nggak ngitung resikonya, langsung saya saduk 3-tiganya sampai ke jengkang, ya. Karena pada waktu itu radiasinya tidak menuju dia, anginnya itu menuju ke arah lain, sehingga dia nggak terasa panas. Nah, itu nanti kalau studi ekskursi harus ingat keselamatan nomor 1, ya, safety first. Kalau nggak ngerti, tanya yang dampingi, jangan buat keputusan sendiri. Tempo hari ada yang remote-nya crane yang untuk ngangkat benda 30 ton, itu gantung, orangnya istirahat. Namanya anak ya ada aja, ditekan-tekan pinginnya dia akan gerak ke kiri, ke kanan, naik atau turun gitu, ya. Tapi apesnya dia pas digerakkan ke kanan, macet. Jadi kerennya itu larak itu di luar kontrol. Sampai lari ke ujung tumpuannya, ngantem dueng, balik lagi dueng, kacanya itu 2 lantai rontok semua. Wah, sudah jadi urusan polisi. Ya, terus rencananya sih mau ditahan 2 bulan, kecuali bisa nebus sejumlah harga kaca dan memperbaikinya. Nah, itu jadi kalau studi ekskursi harus jaga keselamatan diri lah, jangan sampai tangannya usil macam-macam. Lebih baik tanya yang dampingi, mesti ada, ya. Ini fungsinya untuk apa, Pak? Bisa cobakan atau disimulasikan atau diapakan, saya ingin lihat gitu, ya. Jangan membuat keputusan sendiri.
Karena kita nggak tahu kalau itu ditekan terus nggak bisa balik atau ditekan mungkin keganjal gram atau kotoran sehingga tidak bisa kembali ke asalnya. Ya kasihan bapaknya jadi ganti berapa puluh juta. Kemudian pada saat pendinginan itu juga terjadi cacat-cacat kristal. Nah, saya juga pernah punya pengalaman ya pada waktu kerja di PT Barata Indonesia, Bapak masih sebulan mungkin. Namanya tungku untuk membuat besi. Nanti kuliah setelah UTS akan ada itu. Nah, saat manusia itu mengangkati batu bara di bawah, kemudian atasnya oksid besi, terus atasnya lagi batu bara lagi. Nah, itu jam 2 siang mungkin dia kecapean atau apa, naruh keranjangnya, dia ikut masuk. Ya, ikut masuk. Nah, saya juga panik. Saya kebetulan departemennya belum di situ, masih di sebelahnya. Saya di PPIC. Nah, saya minta dihentikan ke manajernya, Pak, ada operator masuk ke ke tungku, saya bilang gitu. Dihentikan dulu, Pak. Waduh, ya nggak bisa, Dek. Ini kalau dihentikan saya ruginya 2 miliar. Nah, terus gimana cara ngambilnya? Biar aja nanti setengah detik udah gosong kok jadi apa kata dia? Jadi kerak, katanya gitu. Waduh, sadis banget ya. Jadi manusia dibiarkan ya bau sangit sebentar gitu, setelah itu hilang. Temperaturnya pembakaran sampai 2000 derajat Celcius. Ya akhirnya tetap juga besinya dijual, tapi mesti ada suara macam-macam itu kalau digunakan ya. Teriakan-teriakan atau orang mengadu gitu, karena sukmanya juga masuk ke situ gitu. Nah itu ternyata lebih berharga besinya daripada manusianya ya. Ngeri banget lah kalau lihat itu. Nah, di saat proses pembentukan kristal itu juga bisa terjadi cacat-cacat. Yang pertama, cacat titik atau point defect. Ini bisa saja karena terjadi kekosongan. Kekosongan itu akibat antar atom kemungkinan mau masuk di sela-selanya tapi butirannya terlalu besar, sehingga terjadi kekosongan. Yang kedua bisa berupa pengotor, bisa dia berupa tanah bisa, batu kerikil bisa, atau benda-benda yang lain. Kemudian udara juga bisa, itu untuk kekosongan itu. Terus cacat garis atau line defect, ini menyebabkan dislokasi yang berupa dislokasi garis dan ulir. Bentuknya seperti ini. Nah, ini ada cacat seperti ini. Yang sebelah kiri bergeser, sebelah kanan bergeser. Nah, ini sebetulnya di daerah ini sambungannya antar grain nggak begitu kuat. Jadi kalau ada seperti ini lebih baik dipotong di bagian yang normal. Kemudian kalau memang bisa digunakan, ini kan 2 bagian digunakan, tapi kalau nggak bisa, lebih baik dicor lagi untuk dibentuk lagi ya. Berikutnya cacat bidang atau interfacial defect bisa berupa batas butir dan permukaan. Ini tadi yang dislokasi bentuknya seperti ini. Kalau yang normal harusnya jaraknya sama, tapi ada yang meliuk-liuk seperti ular. Nah ini juga bentuk kecacatan. Nah ini bisa saja akibat pendinginannya tidak memenuhi persyaratan. Misalkan ada angin besar gitu ya, itu juga akan mempengaruhi seperti ini. Padahal biasanya di pabrik-pabrik baja itu pendinginannya di ruang terbuka, tapi dengan asumsi kecepatan angin sebesar sekian. Nah kalau pas ada angin yang lebih besar, apalagi puting beliung, pas ini didinginkan akan mengakibatkan cacat, sehingga pendinginannya tidak merata.
Terus cacat ruang juga bisa. Nah, penyebabnya secara global adalah penyebab cacat itu pembekuan dan sebab mekanik. Ini batas butir, kemungkinan ada yang retak atau longgar. Nah, itu kalau dibiarkan nanti kalau kena beban lama-lama kan merembet retakan itu ke daerah-daerah yang dia lemah, ya. Kalau yang nggak lemah dia akan bertahan untuk saling bergandengan atomnya. Tapi kalau yang kecil-kecil atau nggak kuat biasanya akan menimbulkan retakan. Sehingga nanti retakannya kayak petir berbelok-belok gitu. Kalau pas dia patah digunakan. Berikutnya masalah fasa atau fase. Fase adalah bagian dari sistem yang memiliki karakteristik fisik dan kimia yang seragam. Dua fase yang berbeda dalam satu sistem memiliki karakteristik fisik atau kimia yang berbeda. Misalkan yang Anda pernah coba di SMA atau SMP antara air dan es, air dan minyak. Ini akan dipisahkan oleh suatu batas tertentu, juga berupa garis-garis, ya. Berupa garis-garis atau garis maya. Sistem fase tunggal disebut homogen, sistem dengan dua atau lebih fase campuran disebut sistem heterogen. Diagram fase adalah representasi grafis dari semua fase kesetimbangan sebagai fungsi suhu, tekanan, dan komposisi. Untuk satu sistem komponen, keadaan kesetimbangan, sistem didefinisikan oleh parameter independen, yaitu tekanan dan temperatur, tekanan volume, atau tekanan dan temperatur dan volume, tekanan dan volume. Nah, ini di termodinamika. Ada termodinamika metalurgi, ada. Termodinamika biasa juga ada. Di teknik mesin itu ada dua-duanya. Jadi termodinamika khusus membahas metalurgi. Nah, kurang lebih ini yang pernah Anda pelajari untuk air, ya, H2O. Ini derajat Kelvin, temperaturnya, pressure-nya dalam Pascal. Jadi kalau mulai temperatur 200 derajat Kelvin dan tekanannya 0 bar, nah di sini akan mulai terbentuk uap. Ya, terus semakin ke atas, temperaturnya semakin naik, ini uap semua. Sedangkan kalau tekanannya sekitar di sini 10⁻³ Pascal, dengan temperatur sekitar 280 Kelvin, ini akan terbentuk liquid atau cairan. Sedangkan kalau di bawah dari 280 dan tekanannya 10⁻³ Pascal, ini akan terjadi solid atau pembekuan atau berupa es. Ya, dan seterusnya. Nanti ada khusus untuk besi kuliah ke setelah UTS, ya, ada diagram seperti ini. Ini salah satu contoh yang disebut diagram time temperature dan transformation. Jadi logam yang sudah dipanaskan di dapur, kemudian akan didinginkan. Nah, pendinginnya ini bisa berupa macam-macam. Ya, ada yang memakai air, oli, olinya bisa SAE 10, 15, 20, sampai 30. Kemudian ini ada udara, terus dibiarkan di dalam furnace atau dapur. Kemudian ini beda. Nah, masing-masing yang akan terbentuk memakai air itu pendinginannya akan lebih cepat. Nah, di sini perlu hanya sekitar 1,5 detik, ya sudah dingin. Sedangkan dengan oli 10 detik. Kemudian dengan martemper ini apa lupa saya. Ini sekitar 100 detik atau hampir 2 menit.
Terus ada yang pakai udara, ini lebih lama lagi udara bebas. Apalagi yang di dalam furnace bisa 2 hari, 4 hari, baru dingin. Nah, masing-masing di sini akan terbentuk martensit pada temperatur sekian, austenit, kemudian ada lagi bainit, power bainit, upper bainit, ada perlit. Ini nanti Anda buka sendiri, ya di kamus perlit itu pengertiannya apa, austenit apa. Mungkin sampai di sini aja, ada yang mau ditanyakan, persilakan. Ada yang mau ditanyakan? Kulitnya aja, ini kulit dari sistem kristalisasi. Kalau sebenarnya tebal sekali, ya satu bab itu bisa 40 halaman, itu kristalografi. Tapi itu kan terlalu dalam karena metalurgi dan teknik mesin itu. Oke, nggak ada yang ditanyakan? Nggak ada ditanyakan, saya akhiri sekian. Bapak mau ngajar lagi ya. Selamat sore, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materinya sudah saya transfer ke ketua kelas. Terima kasih, Pak.